Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau beri. Terima kasih karena sungguh Tuhan baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon biarlah waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang kudus dan yang menguduskan. Firman yang tidak berubah. Tetapi firman yang sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari semua kami yang hadir. Baik secara langsung maupun di dalam ruang virtual. Kami berdoa Tuhan sapalah kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Supaya sungguh hidup kami boleh selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru buat kita juga. Tahun baru Imlek. Dan saya bersyukur pertama-tama kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan untuk boleh melayani saudara di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Dave, Ibu, dan juga seluruh majelis, jemaat yang juga boleh menyambut kami. Saya Pendeta Alex Nanlohi, dan saat ini saya bersama dengan istri saya, Debbie. Mungkin boleh berdiri. Ya, kami sama-sama melayani di Vancouver ini dalam kesempatan yang Tuhan berikan kali ini. Saya berharap boleh mengenal juga Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk juga boleh saling bertukar kabar, saling menguatkan satu sama lain. Hari ini kita akan bicara tentang New Year with God, ya. Dan kita, saudara yang merayakan Chinese New Year, mungkin saudara sering lihat ini ya. Nah kita lihat sebentar, ada satu video klip untuk kalau orang Chinese langsung pokoknya hoki gitu ya. Blessings. Mari kita lihat sebentar apa yang menjadi bagian dari arti dari bagian ini. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau balik ke slide tadi, kalau saudara lihat ini God karakternya, jadi kemudian ini one, lalu ini mouth, tapi juga bisa berarti manusia, dan ini taman. Ada lagi yang sampai mengartikan tamannya bagi 4, ada 4 sungai gitu ya, kalau kita baca di kitab Kejadian. Sehingga ini menarik untuk kita perhatikan. Blessings is not something about having more and more money, ya. Kadang-kadang orang Chinese kalau bicara hoki kayaknya hanya duit begitu ya. Tapi even di dalam simbol ini bukan bicara duitnya saja, tetapi bicara tentang relasi dengan Allah.
Dan pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan bagaimana kita bisa mengenal Allah kita. Dia Allah yang seperti apa. Sehingga ketika saudara benar-benar merindukan blessings, maka saudara akan menikmatinya di dalam anugerah Tuhan. Ya, pagi ini kita, oke. Nextnya saya akan ajak kita buka Mazmur 11. Oke. Mazmur 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya sudah tuliskan ayatnya ada di screen untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin ada yang terpotong bisa, oke. Kita bisa lihat sama-sama. Mari kita akan membaca bergantian. Saya akan mulai baca ayat pertama. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-7. Itu sudah seluruh Mazmur 11. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang pernah mendengar tentang Global Peace Index. Wah, apalagi itu ya. Itu tidak bukan sesuatu yang Alkitab, tetapi itu adalah saya tolong next. Jadi Global Peace Index. Nah, ini. Jadi ada satu Institute for Economics and Peace itu mengeluarkan Global Peace Index yang terbaru yang saya dapat tahun 2022. Berarti itu tahun yang lalu, Saudara ya. Dan apa yang mereka coba teliti adalah mencoba meneliti di mana tempat yang paling aman secara rating mereka di dunia, Saudara ya. Nah, jadi ini saya koleksi ini dari tahun 2001 ya. Nah, 2001 saya udah lihat, lalu 2022 ternyata ini ya ada improvement 90 country, tapi juga deterioration ada 71. Jadi secara dunia kita naik sedikit nih ya, 0,3%. Saudara bisa lihat ini diukur dari mana. Ini kalau kita bicara ukurannya apa gitu ya. Ternyata ukurannya bukan, dia tidak bicara kesejahteraan ekonomi karena ini peace ya. Global Peace Index diukur berdasarkan 3 parameter. Keselamatan dan keamanan masyarakat, keberadaan konflik yang berkelanjutan, dan militerisasi. Nah, ini jadi menarik Saudara ya. Kira-kira Kanada ada di mana? Nomor berapa? Nomor 1? Puji Tuhan kalau nomor 1, tapi belum ya. Sekarang ada di nomor 12. Di 2021 Kanada ada di dalam 10 besar. Oke? Yang paling peace itu di Iceland ya. Bersama SS. New Zealand bersama para sheep gitu ya. Ya, sekali lagi ingat ya, ini bukan ukuran duit ya. Keselamatan, keamanan masyarakat, keberadaan konflik yang berkelanjutan, dan juga militerisasi. Jadi Kanada, nah ini sedikit ya. Ini rankingnya kalau ditelusuri ada 100 berapa negara begitu ya. Kanada berada di ranking 12 dengan skor sekarang begini, posisi itu turun 4 peringkat, dulunya nomor 8. Ya. Nah, saudara yang hidup di sini mungkin bisa, oh kayaknya karena ini nih, kayaknya karena ini nih gitu ya. Oke, Indonesia nomor berapa? Ayo. Mau pulang Indo, nggak ada nih 10. Indonesia ada di ranking, sih dapat nomor lah saudara ya. Nomor 47. Oke.
Indonesia berada di ranking 47 dengan skor 1.800. Posisi ini turun 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Dulu kita 45. Ya, turun saudara ya. Posisi keamanan dan kedamaian Indonesia di Asia Tenggara jauh di bawah Singapura. Singapura tadi masuk ya ranking 9 skornya ini. Singapura itu naik 1 peringkat dari tahun sebelumnya, jadi dia masuk 10 besar. Sementara Malaysia, nah Malaysia ini agak menarik ya. Dia ranking 18, naik 4 peringkat dari tahun sebelumnya. Mungkin khususnya setelah Perdana Menteri yang baru. Ada yang mau tebak US nomor berapa? 75 Tante. Tante optimis sekali ya. Tante US 129. Karena militerisasi, nuklir-nuklir gitu ya. Nah, itu agak sulit ya. Jadi kalau saudara perhatikan, lihat warnanya. Indonesia masih mendingan ya, warnanya hijau. Amerika mulai orange. Nah ini negara-negara yang orange ini. Menarik, Kanada dekat sama Amerika tapi hal ini jadi menarik ya. Nah, saya lanjut lagi sedikit. 5 terbawah. Ada yang mau ke sana? Negara zona merah atau paling tidak aman, tidak damai. 5 negara dengan resiko paling tinggi tidak aman. Afghanistan, Yaman, Syria, Rusia, karena perang-perang itu ya. Dan Sudan Selatan, South Sudan. Oke. Ukraine dimasukkan ke atas. Dia kayaknya pro Ukraine ya. Hah? Apa? 153. Oh ya, Ukraine sih tante, tetap merah juga, tapi lebih di atas. Nah, saudara kita hari ini nggak bahas ini ya. Ini bukan kuliah tentang Global Peace Index. Tapi saudara lihat nggak tadi Mazmur yang kita baca? Dalam Mazmur ini ada 2 hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana Daud memandang sekitarnya. Mari lihat yang pertama ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan Daud memandang sekitarnya, ini jelas sekali yang terlihat di dalam ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Beberapa penafsir Alkitab memasukkan Mazmur ini sebagai Mazmur pengajaran. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu Mazmur pengajaran, biasanya pengajarannya di awal. Jadi sebenarnya cukup baca awalnya. 4 kata pertama. Pada Tuhan aku berlindung. That's all. Bawahnya isinya cuma menegaskan pada Tuhan aku berlindung. Sama seperti Mazmur 23. Apa kalimatnya, pengajarannya? Tuhan adalah gembalaku. Bawahnya semua bicara hal itu. Nah menarik saudara, perhatikan ketika pemazmur dalam hal ini Daud memandang sekitarnya, bagaimana kamu berani berkata kepadaku? Ternyata ada yang kasih suggestion sama Daud. Terbanglah ke gunung seperti burung. Mengapa? Karena orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Ternyata Daud dalam situasi yang tidak aman, saudara. Mungkin dia di Sudan Selatan. Ini situasi yang tidak aman, bahkan ini mau memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Dan perhatikan ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi kalau saudara perhatikan, sebenarnya ceritanya mulai dari sini. Ada orang yang datang sama Daud lalu bilang, Ut, gitu kira-kira ya. Ut, pergi deh. Udah terlalu banyak teror. Nyawamu riskan, pergi. Lalu Daud bilang, kok kamu berani berkata gitu sama saya? Jadi Mazmur Daud ini adalah keyakinan Daud kepada Allah sebagai tempat perlindungan yang pada waktu itu membuat dia menolak saran untuk melarikan diri. Sebaliknya memilih untuk menghadapi musuh-musuhnya. Jadi Daud bilang, no, saya nggak bakal lari lah. Tapi dia menemukan perlindungan yang sejati. Memang ya, saudara, ada kalanya hidup ini dapat berasa mirip medan pertempuran ya. Walaupun saudara hidup di Kanada nomor 12 ya. Ada yang nggak punya pergumulan? Mau student, mau family.
Kadang-kadang ya pergumulan itu bagian kehidupan. Serangan seperti serangan lawan yang bertubi-tubi. Bisa mendesak kita untuk berlari cari perlindungan. Cari kelegaan. Mungkin diserang berbagai masalah seperti gangguan kesehatan. Gak usah bilang negara maju ya. Semua tempat juga ada orang yang punya pergumulan kesehatan. Problem keuangan. Keretakan hubungan atau bahkan pergumulan iman. Sehingga dari Mazmur ini. Apa yang dapat kita pelajari saudara? Apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi memandang sekitar, silakan lihat-lihat di sekitar. Tetapi Daud memberikan satu pemahaman, memandang kepada Tuhan. Karena itulah dia bisa berkata, pada Tuhan aku berlindung. Menarik saudara, nanti perhatikan berbagai terjemahan, khususnya dalam bahasa Inggris itu, beberapa Alkitab mencoba memberikan pemahaman yang paling pas kira-kira. Karena bahasa Indonesia cuma pada Tuhan aku berlindung. Dalam bahasa Inggris salah satu terjemahan menggunakan istilah in the Lord I take refuge. Ini adalah bicara, ada juga in the Lord is my shelter. A condition of being safe or sheltered from pursuit, danger, or trouble. Jadi ini yang Daud alami. Saudara dan saya mengalami pergumulan dalam kehidupan, tapi mari lihat apa yang Daud sampaikan, yang dia boleh beritakan, yang dia boleh saksikan. In the Lord I take refuge. Daud punya fokus yang jelas. Don't lose focus. Saudara, kita bisa pandang sekitar, banyak sekali pergumulan ya. Tapi kiranya kita tidak kehilangan fokus kepada Allah. The Lord have been my dwelling place in all generation. Inilah Mazmur 90 ayat 1. Nah, kata-kata yang dipakai itu ada yang gunakan shelter, refuge, tempat perlindungan. Kalau saudara mengerti konteks di Israel, maka tempat-tempat perlindungan, kota perlindungan itu memang jadi shelter yang menolong orang kalau ada apa-apa lari ke sana. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga ada refleksi dari satu penulis yang saya kutip buat kita ya. My friend, where is your home? Is the Lord your dwelling place? If the Lord is your dwelling place, you will have much peace in this peaceless world. Jadi bukan masalah tinggal di Indo, di Kanada, di Sudan. Bukan semata-mata itu. Tentu kita banyak pertimbangan kenapa tinggal di sini, di sana, kenapa kita memilih ini dan itu. Tetapi pastikan, if the Lord is your dwelling place, you will have much peace in this peaceless world. You will have protection, deliverance, dapat perlindungan, kelepasan, guidance, dituntun, spiritual blessings, salvation, keselamatan, fellowship with Him, and eternal security forever. Karena itu yang Tuhan janji sama kita. Dan saudara, waktu saya renungkan ini ya, akhirnya kesimpulan saya begini. Our dwelling place, our shelter is not a place. It's a person. This is not about place, brothers and sisters. Bukan masalah tempat semata-mata. Tapi apakah engkau kenal pribadi yang punya kuasa atas segala sesuatu, termasuk di tempat-tempat di mana kita memilih untuk tinggal. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah saya ingin mengajak kita melihat apa resepnya Daud begitu ya. Dia memandang kepada Tuhan, tetapi bukan hanya memandang sebagai sebuah ritual, tetapi saya tuliskan Daud kenal siapa Allahnya. Dia tahu persis siapa Tuhan. Sehingga terlihat jelas dalam kalimat-kalimat puisi yang dia tuliskan. Saudara, orang yang kenal Tuhan akan muncul kehidupan yang benar-benar mengalami dan boleh menjadi orang-orang yang menikmati Tuhan. Ada 3 hal kalau saudara lihat ya, saya coba bagikan. Yang pertama, Daud tahu Tuhan adalah Raja atas alam semesta. Yang kedua, Tuhan itu menghakimi dengan tepat dan akurat. Yang ketiga, Tuhan mengasihi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Mari saudara satu-satu kita coba refleksikan akan hal ini ya. Kita lihat yang pertama dulu. Tuhan adalah Raja atas alam semesta. Mari kita lihat ayat yang keempat.
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagian ini dalam dua bagian yang menarik. Pertama kita lihat dulu belakangnya ya. Tuhan tahtanya di sorga. Hal ini mau menunjukkan kepada kita kalau dia Tuhan yang tahtanya di sorga, berarti dia Tuhan yang berdaulat atas dunia dan atas hidup kita. Saudara, kadang kita pikir yang taking control of our life itu bos kita lah, profesor kita kadang-kadang gitu ya, aduh hidup mati gue tergantung dia nih. Kalau dia bilang nggak lulus dah gitu ya. Wah, tapi ingat, God is still in control. Ada Tuhan yang berdaulat, mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini dan atas hidup umatnya. Tapi perhatikan saudara, Tuhan yang adalah Raja alam semesta, kalau kita lihat dalam kalimatnya, sekarang saya garis bawahi yang berikutnya. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Bait Tuhan itu di mana? Di sini apa di sana? Ya, di sini ya. Bait menunjukkan kehadiran Tuhan yang dekat dengan umatnya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang hadir dekat dengan umatnya. Menarik sekali Daud menggambarkan Tuhan ada di dalam bait-Nya, but at the same time dia berkuasa di sorga. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya dia ada di sana memerintah segala sesuatu, tapi dia dekat dengan hidup kita hari demi hari. Dia Immanuel. Di dalam perjanjian baru kita bersyukur Yesus datang dan dialah Sang Immanuel. Dan ketika Immanuel itu hadir, dia menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Perjanjian lama bicara Allah yang transenden, tapi juga sebenarnya tadi imanen. Perjanjian baru Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Allah jadi manusia supaya saudara dan saya menikmati penyertaan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau cuma punya Tuhan yang duduk jauh, kayaknya rasanya gitu ya. Ya, kejauhan Tuhannya. Tuhan turun sini. Tapi Daud bilang, no, he is also here with you. Yang kedua, siapa Tuhan yang Daud sadari? Dia adalah Tuhan yang menghakimi dengan tepat dan akurat. Saya tidak tahu apa alasan Daud dikejar-kejar. Ada beberapa penafsir bilang dia sudah raja waktu itu. Dan ingat siapa yang ngejar dia? Salah satu anaknya ya. Makanya papa-papa jangan kelamaan di luar rumah ya. Perang terus di luar gitu ya. Pas pulang anaknya udah gak kenal. Om siapa nih gitu ya. Cari duit gitu ya. No ya kadang-kadang memang kalau di Indo tuh paling enak katanya jadi apa? Pembantu, sorry ya, saya pakai istilah pembantu, ART, asisten rumah tangga, nggak boleh pakai istilah itu sekarang ya. Paling enak jadi ART. Pas ditanya ART-nya, Tuan mana? Lagi kerja cari duit. Nyonya mana? Lagi kerja cari duit. Anak-anaknya mana? Lagi sekolah biar pintar supaya nanti cari duit. Siapa di rumah? Suster, pembantu, Netflix semuanya. Disney, Hotstar. Duit banyak, beli apa? Beli rumah lagi. Siapa yang tinggal? Tuan mana? Cari duit. Nyonya mana? Cari duit. Anak-anak mana? Udah kuliah, luar negeri. Siapa yang paling enak di rumah? Pulang jadi ART loh. Kadang bingung ya lihat manusia ya. Apa sih yang kita kejar ya? Waktu udah dikejar, terus kemudian ya belajar simple lifestyle. Nggak semua bisa dibawa mati kan. Karena saya mikir-mikir gitu ya. Benar kalimat Alkitab, kamu nggak bawa apa-apa ke dalam dunia, kamu juga nggak bawa apa-apa keluar dari dunia. Tuhan menghakimi dengan tepat dan akurat. Daud tidak tahu pergumulannya, kenapa dia dikejar-kejar. Tentu banyak yang mau posisinya, segala macam. Dia raja yang banyak perang ke sana sini. Tetapi dia juga banyak musuh yang tidak suka dengan dia. Tetapi jelas Tuhan mau mengatakan ya, coba lihat ayat 5-6. Tuhan menguji orang benar, berarti dia kenal betul. Dan orang fasik, dia tahu Tuhan menghakimi ini fasik, ini benar. Kadang-kadang kita suka berpikir Tuhan gue ikut fasik dikit lah gitu ya.
Daripada hidup dalam dunia ini kayaknya kalau lurus-lurus aja kayaknya nggak baik begitu ya. Tapi perhatikan ya, ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Berarti ketika saudara melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, pastikan saudara yakin bahwa Tuhan adil. Kalau saya hidup benar seperti janjinya, Tuhan akan memberkati. Kalau belum saya alami, jangan berhenti hidup benar. Jangan hidup benarnya yang diberhentiin. Gue ikut Tuhan, gak ikut Tuhan sama aja kayaknya. Bagusan dia gak ikut Tuhan, ya udah saya berhenti aja. No. Tuhan adalah Allah yang menghakimi dengan tepat dan akurat. Termasuk kalau saudara mengalami unfairness ya dalam hidup ini ada aja kan. Tahu-tahu di Indo tanah kita digadein, dijualin gitu ya. Kitanya di jauh misalnya. Saya ngalamin tuh beberapa orang waktu bicara tanah-tanahan begitu ya. Iya nih pemiliknya di Amerika. Tanah udah dijual 3 kali. Sertifikatnya udah entah sama siapa. Gue percaya sama dia, gue kasih sama dia. Dia nipu. Dan kadang-kadang yang nipu saudara sendiri ya. Keluarga rasa musuh. Ketiga, terakhir. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Nah ini motivasi untuk saudara dan saya tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap lakukan yang Tuhan mau. Ayat yang ke-7 mengatakan sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Saya beberapa kali merefleksikan ya, setiap kali doa, Tuhan terima kasih engkau baik dan engkau menyatakan kebaikan. Tuhan terima kasih engkau adil dan engkau mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud kenal betul siapa Tuhan. Dia Tuhan yang di sana, tapi hadir di sini. Karena dia omnipresence. Dia Tuhan yang bagaimana? Dia Tuhan yang mengasihi orang-orang yang hidup dengan benar. Dan dia Tuhan yang menyatakan penghakiman atas hidup ini. Saudara saya rindu ya, waktu kita coba refleksikan bagian ini. Kita hari ini pas New Year-nya masih pas Januari ya. Jadi New Year yang Masehi, kalender Masehi 1 Januari. Hari ini 21 Januari kita merayakan Chinese New Year. Ya still New Year-New-Year-an ya. Jadi mari kita, ini kayak Mr. Chifu ya. Nggak tahu tuh, saya googling dapat ini. Year of the Rabbit. Kadang-kadang kita juga ya ada orang yang begitu ya. Katanya Kristen tapi masih bergantung. Ini tahun, ini saya ketemu soalnya anak-anak SMA ya. Banyak juga yang mulai sekarang di Indo tuh seneng sama bintang-bintang juga ya. Zodiac. Jadi tiba-tiba ada yang pernah satu kali saya datang pimpin retret terus dia ngobrol sama saya di meja makan. Koko bintangnya apa? Maksudnya bintangnya saya Capricorn, saya Januari kan lahirnya. Saya Capricorn. Terus kemudian dia bilang gini, kita ciong ya kok. Ya elah, belum ngobrol, belum apa udah bilang ciong. Kenapa? Gue soalnya ini kok, saya lupa dia Gemini apa Pisces gitu ya. Dia bilang ya, gue Pisces kali kok ya, jangan deket-deket nanti kok basah. Saudara kadang-kadang ini tahun rabbit. Wah, hati-hati, lu nggak boleh pasang ini, lu nggak boleh ini. Ya orang Chinese ada aja yang masih superstitious seperti itu. Yang kadang-kadang rasional ya. Jangan duduk depan pintu, kata orang tua. Ya iyalah orang lewat kan kesandung lu gitu ya. Selama hari ini kalau di Indo ya yang saya tahu juga, my mom half Chinese ya, mama saya half Chinese, jadi masih ada tuh kadang-kadang yang aneh-anehnya gitu ya dari keluarga ya, kami nggak ikutan lagi. Selama hari Imlek nggak boleh nyapu, ya, karena rezeki keluar nanti. Rezeki keluar bukannya masuk your bank account ya, it's different ya. Oke, tapi saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tapi ingatlah, tahun depan ini kita kan nggak tahu apa yang terjadi ya. Tahun 2023. Kalau di mana-mana di dunia dibilang ini tahun resesi. Itu kayaknya kalimat kata besar di Indonesia. Resesi. Orang-orang juga kan nggak tahu sebenarnya apa itu resesi ya.
Sampai ada satu oma dia dengan bangga bilang gini ya, tahun ini cucu saya juga mau resesi. Dia mau kawin nanti bulan Juni, ada resesi. Resepsi, oma. Makanya sampai ikut juga ya, bilangnya resesi. Kalau udah pada password, semua orang ikut bilang itu ya, walaupun nggak tahu apa artinya. Saudara, waktu di dunia juga katanya pernah ada yang bikin list dari apa sih ketakutan terbesar manusia. Saudara, waktu di survei ketakutan terbesar manusia, didapatkan list begitu panjang, tapi ada 3 top 3 ketakutan manusia. Pertama, manusia itu katanya takut masa depan. Ya, nggak mesti di Indo, nggak mesti di Kanada, ya orang takut masa depan. Nggak tahu apa yang terjadi di depan. Itu membuat kita takut. Yang kedua, ketakutan apa kira-kira? Takut kegagalan. Takut gagal. Nah, ini the top 2, ya. Yang ketiga, nah ini jadi menarik ya. Ini generasi dunia yang takut kesepian. Padahal teman Facebook 5.000. Teman IG 2.500. Tetap aja takut sepi. Gue kesepian banget nih kok. Waduh. Bagaimana orang Kristen menghadapi tahun ini? Tahun Rabbit, tahun 2023. Kita punya Allah. Dan kiranya kita tahu bahwa Allah kita Allah yang menyertai kita. Dia bahkan mengontrol segala sesuatu. Dia berkuasa di surga. Tapi dia hadir di bumi juga di dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Memang Tuhan nggak pernah janji ya. Bapak Ibu bolak-balik Alkitab saya nggak pernah ketemu tuh. Tuhan janji kalau ikut aku nggak ada pergumulan. Ada ayatnya? Nggak ada. Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan atau tanpa permasalahan. Lalu yang Tuhan janji apa? Kalau bukan ini janji Tuhan, lalu janji yang mana? Janjinya adalah di dalam pergumulan, di dalam situasi yang sulit sekalipun, dia hadir, berjalan bersama kita. Indahnya hidup itu bukan karena nggak ada pergumulan, Bapak Ibu Saudara ya. Indahnya hidup itu karena ada Tuhan. Life is a journey with Jesus. Berjalan bersama Tuhan, menghadapi rintangan dan tantangan. Itulah hidup orang beriman. Ada satu kalimat cantik ya, mengatakan begini. When you run alone, it's called race. When you run with God, it's called grace. Are you in a race? Or are you experiencing God's grace every single day? Focusing on God's faithfulness. Berfokus kepada Allah, kepada kesetiaannya. Itulah yang membebaskan kita dari ketakutan. Bapak Ibu alami janji ini ya. Sama seperti Daud. Biarlah kita boleh berkata, pada Tuhan aku berlindung. My refuge is not a place, but a person. Believe in him. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi lah ya. Bapak Ibu saya mau main sulap. Ini pendeta tetap sulap ya. Sorry, saya akan main sulap sederhana saja. Dalam hitungan ketiga, saya akan membuat semua saudara hilang. Siap ya? Yang datang sama teman kos, teman atau suami, istri pegang tangannya ya. Biar nggak hilang ya. Siap ya? Oke. Hitungan ketiga, saya akan buat saudara hilang. 1. Santai aja mukanya. Ini mukanya kayak. 1. 2. 3. Semua saudara hilang. Itu namanya jokes bapak-bapak. Tapi ada kebenaran yang indah di dalamnya.
When you focus on your big problem, then you will ask, where is God? Kalau saudara fokus sama masalahmu yang besar, jangan heran kamu tanya, mana Tuhan? Mana Tuhan? Because you are focused on your big problem. But when you focus on the big God, Allah yang besar, ada problem? Ada, jangan bilang gak ada, bohong. Ada, still, but it's small. When you focus on your big God, then the problem is there, but He is always with you. Selamat tahun baru, nikmati penyertaan Allah. Amin. Mari berdoa. Saya kasih waktu sebentar jika ada Bapak Ibu yang mau merespon dalam doa secara pribadi. Apa saja yang menjadi ketakutan kita? Mungkin saudara takut masa depan, takut kegagalan, atau bahkan takut kesepian. But this new year, again, it's a new year with God. Percaya, alami, berjalan bersama Dia. Sampaikan doa-doa pribadi kita dari dalam hati kita yang terdalam. Ketakutan kita, biarlah kita pulang dengan berkata, pada Tuhan aku berlindung. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap kebenaran yang kembali meneguhkan hati kami di tengah dunia yang tidak aman, di tengah dunia yang bahkan juga yang paling aman sekalipun tetap ada pergumulan. Kiranya kami tidak mengandalkan hal lain selain Engkau, Tuhan kami. Terima kasih karena iman kami boleh diteguhkan kembali, dibaharui kembali untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tahun baru kami tidak masuki dengan kerinduan hanya mengejar semua hal yang dunia tawarkan. Tapi kami mengejar hidup yang makin kenal Tuhan. Mengejar hidup yang makin menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dan terima kasih karena Yesus telah datang menjadi manusia, memberikan kepada kami kepastian. Di dalam Engkau kami menikmati hidup yang kekal. Terima kasih. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini dengan setiap pergumulannya, Tuhan kiranya Engkau meneguhkan kembali untuk terus memandang kepadamu dan tidak hanya memandang kepada persoalan yang kami alami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.